Sangat berbahaya. Bapak Mahfud MD, salah satu menteri di era Pak Jokowi, sudah mulai blak-blakan, buka-bukaan terus terang. Nah, pertanyaan bagi kami kepada Pak Mahfud MD, mengapa beliau mau menjadi menterinya Pak Jokowi? Tapi setelah itu beliau membuka nih satu persatu, dibuka-buka, blak-blakan terus terang. Ini satu pertanyaan, tetapi kita kembalikan kepada manusia masing-masing. Karena hidup ini adalah suatu pilihan. Ingat, hidup ini adalah pilihan. Kita mau milih baik silahkan. Kita mau pilih yang buruk juga silahkan. Tetapi masing-masing pilihan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tatkala kita memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu enggak boleh sembarangan. Karena pasti di akhirat kelak dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Mengapa kita memilih A untuk menjadi pemimpin? Nah, kita kan harus tahu alasannya. Mengapa kita pilih B untuk jadi pemimpin? Semuanya pilihan kita itu pasti kelak di yaumil qiyamah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itulah kami sendiri Al-Fakir Tamalim menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Mahfud MD. Masalah beliau dulunya mau dijadikan menteri oleh Pak Jokowi. Kebodohan saat ini beliau blak-blakan, buka-bukaan. Itu terserah beliau. Tetapi bagi kami Al-Fakir Tamalim untuk pendidikan kepada seluruh bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami hanya sekedar ingin mengingatkan, jika konstitusi, undang-undang yang sudah dibuat disepakati bersama, kemudian tiba-tiba di tengah jalan bisa diubah seenaknya hanya karena sebab ada keinginan nafsu syahwat, inilah yang sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya karena kalau misalnya ada undang-undang, ada konstitusi yang sudah dibuat, disepakati bersama. Jadi sudah disepakati bersama nih, tetapi tiba-tiba di tengah jalan bisa diubah-ubah seenaknya sesuai dengan selera nafsu syahwat, maka inilah yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena dampaknya nanti seluruh rakyat Indonesia akan ikut-ikutan, sehingga mungkin ya suami istri dalam rumah tangga itu kan banyak kali perjanjian-perjanjian dalam rumah tangga antar suami istri. Mungkin nanti banyak sekali suami istri itu yang bisa saling mengkhianati di tengah jalan. Perjanjian-perjanjian antara suami istri akan bisa diubah di tengah jalan seenaknya. Kemudian perjanjian antara perusahaan dan karyawan mungkin akan bisa mudah diubah di tengah jalan. Oleh sebab itulah mari kita ingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Mari kita belajar untuk memiliki pendirian yang teguh. Kita hormati, kita jalankan undang-undang konstitusi yang telah dibuat disepakati bersama sampai selesai. Jangan sampai konstitusi, undang-undang yang sudah dibuat disepakati bersama, kemudian ketika ada keinginan nafsu syahwat, undang-undang atau konstitusi itu bisa diubah seenaknya di tengah jalan. Nah, undang-undang pilpres pilihan presiden, wakil presiden, sebelumnya sudah dibuat disepakati bahwa batas usia minimal capres dan cawapres, calon presiden dan calon wakil presiden, tidak kurang dari 40 tahun. Inilah konstitusi undang-undang yang sudah dibuat disepakati bersama. Kemudian ada beberapa orang nih yang memohon kepada MK agar mengadakan kaji ulang ke MA tentang undang-undang ini. Dan pemohon itu ditolak berkali-kali. Nah, tiba-tiba nih tatkala Gibran supaya bisa lolos sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, sang paman menjadi ketua MK, ya kan begitu kan?
Sang paman menjadi ketua MK. Lah kok tiba-tiba hasilnya berbeda dengan pemohon-pemohon yang pertama. Jadi pemohon-pemohon yang pertama, kedua, ketiga ditolak nih, ditolak. Nah, tiba-tiba ada pemohon lagi nih, tatkala di akhir-akhir masa pendaftaran capres-cawapres, kok bisa berhasil? Ini kan upaya yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah menurut kami jangan biasakan seperti ini. Setelah ada keinginan nafsu syahwat kekuasaan, kemudian undang-undang yang telah disepakati bersama tiba-tiba bisa diubah seenaknya di tengah jalan dengan cara instan, menambah kalimat pengecualian. Karena ada kalimat-kalimat pengecualian itu. Ini kan rekayasa upaya akal-akalan. Supaya bagaimana nih sang keponakan bisa lolos untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Nah, mengapa harus ke MK? Kan supaya kelihatan tidak melanggar konstitusi. Kelihatannya begitu. Ini kan hukum akal-akalan ya biasa lah ya, siapa yang berkuasa. Kemudian ada rakyat bertanya, mengapa tidak tatkala itu saja capres-cawapres dari pasangan Prabowo Gibran ditolak oleh KPU? Ya ingatlah saat itu siapa yang jadi penguasa. Yang jadi penguasa siapa? Nggak mudah bagi KPU, bagi DPR, MPR, bagi yang lain-lain untuk menolaknya itu nggak mudah. Nah saat ini kan sudah terlanjur nih, Gibran sudah terlaksana, terkabul untuk menjadi wakil presiden, bukan hanya capres tapi sudah jadi wakil presiden. Nah usulan dari para purnawirawan TNI itu menurut kami sangat tepat, agar rakyat Indonesia ini memiliki kepribadian, pendirian yang teguh. Mengapa? Jika hal seperti ini, yaitu mengubah konstitusi di tengah jalan seenaknya, dibiarkan terus-menerus dibiarkan oleh siapapun, maka akibatnya bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri, akan kehilangan kepribadian dan juga pendirian yang teguh akan hilang. Mengapa? Lah konstitusi tertinggi aja bisa diubah seenak-enaknya di tengah jalan, apalagi konstitusi yang di bawah-bawah misalnya bisa diubah seenaknya di tengah jalan. Nah rakyat Indonesia akan mudah pelin-pelan, akan mudah terombang-ambing dan akan mudah berkhianat. Perjanjian antar suami istri akan mudah diubah di tengah jalan. Perjanjian antar perusahaan dan karyawan akan mudah bisa diubah di tengah jalan. Perjanjian-perjanjian itu akan mudah diubah di tengah jalan, akan memunculkan banyak pengkhianat. Inilah dampak negatif yang harus kita hindari. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.